Hello everyone, my name is Michelle Patricia. So today I want to talk about subject and sources international law of trade. So the first one I want to share about subject. Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Keberadaan subjek dalam hukum perdagangan internasional pun tidak jauh berbeda dengan subjek dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional itu adalah pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu atau dapat mempertahankan hak dan kewajibannya di badan peradilan, di mana pelaku perdagangan internasional ini juga mampu dan berwenang merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional yang terdiri dari negara, organisasi, perusahaan multinasional, dan individu. Negara sebagai subjek hukum dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, negara merupakan subjek hukum yang paling utama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadikan negara memiliki peran sentral dalam transaksi ekonomi global. Yang pertama, negara memiliki kedaulatan. Artinya, negara adalah satu-satunya entitas yang memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya, termasuk kebijakan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, negara berperan dalam pembentukan organisasi internasional. Banyak organisasi internasional yang mengatur perdagangan global dibentuk oleh negara-negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah World Trade Organization atau WTO dan United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. 3. Negara terlibat dalam perjanjian internasional. Negara seringkali membuat kesepakatan dengan negara lain untuk mengatur perdagangan di antara mereka. Perjanjian ini bisa bersifat bilateral maupun multilateral dan bertujuan untuk menciptakan aturan yang jelas bagi semua pihak. Yang keempat, negara juga bertindak sebagai pelaku perdagangan. Dalam beberapa kasus, negara bertindak sebagai pedagang melalui perusahaan milik negara atau BUMN, atau dengan cara menetapkan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada transaksi perdagangan internasional. Masalah imunitas negara dalam perdagangan internasional. Salah satu tantangan utama dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum adalah prinsip imunitas negara. Imunitas negara berarti bahwa suatu negara memiliki hak untuk tidak dituntut di pengadilan negara lain tanpa persetujuannya. Prinsip ini didasarkan pada konsep kedaulatan, di mana negara tidak boleh dipaksa tunduk pada yurisdiksi negara lain. Namun, dalam perkembangannya, konsep imunitas negara tidak lagi bersifat mutlak. Ada beberapa pembatasan utama terhadap imunitas ini, diantaranya pembatasan oleh hukum internasional. Di beberapa wilayah, di hukum internasional telah menetapkan aturan khusus terkait imunitas negara. Contohnya European Convention on State Immunity 1972 yang mengatur batasan imunitas bagi negara-negara di Eropa seperti Austria, Belgia, Belanda, Jerman, Inggris, dan lainnya. Yang kedua, pembatasan oleh hukum nasional. Sejumlah negara memiliki undang-undang yang membatasi imunitas negara asing, terutama dalam transaksi perdagangan. Contohnya, di Kanada ada State Immunity Act 1982, Australia Foreign States Immunity Act 1985, di Amerika Serikat ada Foreign Sovereign Immunities Act 1976, dan di Inggris ada State Immunity Act 1978. Dalam undang-undang ini, negara asing bisa kehilangan imunitasnya jika terlibat dalam aktivitas komersial yang bersifat bisnis, bukan dalam kapasitas sebagai entitas berdaulat. Yang ketiga, ada pembatasan secara sukarela. Dalam beberapa kasus, negara dapat secara sukarela tunduk pada yurisdiksi suatu pengadilan jika dianggap menguntungkan atau relevan dengan kepentingannya. Contohnya, jika suatu negara terlibat dalam kontrak dagang dengan pihak asing dan setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan tertentu. Yang keempat, ada pembatasan melalui klausul arbitrase. Jika dalam suatu kontrak dagang internasional terdapat klausul arbitrase, maka negara yang bersangkutan secara otomatis tunduk pada proses arbitrase jika terjadi sengketa. Arbitrase internasional sering digunakan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui sistem peradilan nasional suatu negara tertentu. Tantangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun ada berbagai mekanisme untuk membatasi imunitas negara, pelaksanaan putusan pengadilan terhadap negara asing tetap menjadi tantangan besar.
Hukum internasional melarang penyitaan aset negara asing yang digunakan untuk pelayanan publik. Artinya, meskipun suatu negara kalah dalam gugatan internasional, aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum seperti kedutaan, fasilitas militer, atau dana publik tidak dapat disita untuk memenuhi putusan pengadilan. Namun, ada pengecualian. Jika negara memiliki aset di luar negeri yang tidak terkait dengan fungsi pelayanan publik, maka aset tersebut dapat digunakan untuk menegakkan putusan pengadilan. Misalnya, jika suatu negara memiliki investasi atau properti komersial di negara lain, aset tersebut bisa menjadi target eksekusi putusan pengadilan. Organisasi Perdagangan Internasional. Dalam perdagangan internasional, organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengembangkan hukum perdagangan global. Organisasi-organisasi ini membantu menciptakan standar regulasi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mempermudah transaksi lintas negara. Secara umum, organisasi perdagangan internasional dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, organisasi yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Beberapa organisasi di bawah naungan PBB memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional seperti United Nations Commission on Trade, International Trade Law, berfokus pada pengembangan standar hukum perdagangan internasional dan harmonisasi regulasi di berbagai negara. Yang kedua ada United Nations Conference on Trade and Development, bertujuan untuk membantu negara berkembang, meningkatkan kapasitas mereka dalam perdagangan global termasuk melalui kebijakan investasi dan pembangunan ekonomi. Organisasi-organisasi ini telah menghasilkan banyak regulasi atau kebijakan yang menjadi pedoman dalam hukum perdagangan internasional. Yang kedua ada organisasi perdagangan di luar PBB. General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT and World Trade Organization adalah organisasi yang berpengaruh dalam perdagangan internasional. WTO berperan dalam mengatur hampir semua aspek termasuk global, termasuk perdagangan barang dan jasa, penanaman modal asing, hak atas kekayaan intelektual atau haki. WTO bertindak sebagai forum negosiasi antara negara untuk menciptakan perjanjian perdagangan yang adil serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara negara anggota. Selain organisasi antar pemerintah, ada juga organisasi non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Peran organisasi non-pemerintah dalam perdagangan internasional, di samping organisasi yang dibentuk oleh negara, ada juga NGO internasional yang dibentuk oleh pihak swasta, asosiasi bisnis, atau lembaga independen yang berfokus pada regulasi perdagangan internasional. Salah satu NGO yang berpengaruh adalah International Chamber of Commerce atau ICC. ICC memiliki kontribusi besar dalam pengembangan standar dan hukum perdagangan internasional, antara lain Incoterms, kumpulan istilah perdagangan internasional yang mengatur hak dan kewajiban pembeli serta penjual dalam transaksi internasional. Yang kedua ada Arbitration Rules and Court of Arbitration, aturan dalam lembaga arbitrase yang membantu penyelesaian sengketa perdagangan internasional tanpa melalui pengadilan nasional. Yang ketiga ada Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, regulasi yang mengatur mekanisme pembayaran internasional khususnya dalam penggunaan letter of credit. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNCs adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional. Peran MNC dalam ekonomi global sangat signifikan karena mereka memiliki sumber daya finansial yang besar, teknologi canggih, serta jaringan bisnis yang luas. Dampak dan tantangan MNC dalam perdagangan internasional. Keberadaan MNC dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara tuan rumah seperti meningkatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, mempercepat transfer teknologi dan inovasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi pajak dan perdagangan internasional. Namun di sisi lain, MNC juga dapat mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Hal ini menjadi perhatian dalam pasal 2 Ayat 2b Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara yang menegaskan bahwa MNC tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara. Faktanya, dalam beberapa kasus keberadaan MNC dapat memberikan tekanan terhadap kebijakan ekonomi dan politik di negara tuan rumah. Contoh yang sering disebut adalah Freeport dan Singapura. Telecommunication yang sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap situasi ekonomi politik di Indonesia.
perlunya regulasi untuk mengatur MNC. Karena adanya perbedaan kepentingan antara tuan rumah dan MNC, diperlukan regulasi yang seimbang agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat secara adil. Dari perspektif negara tuan rumah, khususnya negara berkembang, keberadaan MNC diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif MNC, tujuan utama mereka tetap berorientasi pada keuntungan maksimal sebagaimana perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan perusahaan, diperlukan aturan hukum yang mengatur aktivitas MNC. Regulasi ini harus, yang pertama, menjaga kedaulatan ekonomi negara dengan memastikan bahwa MNC tidak terlalu mendominasi kebijakan nasional. Yang kedua, menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga MNC tetap tertarik berinvestasi tanpa merugikan kepentingan nasional. Yang ketiga, melindungi hak pekerja dan lingkungan agar dampak negatif dari kegiatan bisnis MNC dapat diminimalkan. Dan yang keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga operasi MNC di suatu negara dapat berjalan dengan tata kelola yang baik. Peran individu dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, individu dan perusahaan merupakan pelaku utama yang menjalankan berbagai transaksi bisnis lintas negara. Meskipun mereka berperan besar dalam hukum, individu biasanya dipandang sebagai subjek hukum perdata dan tidak langsung terikat oleh hukum perdagangan internasional. Sebagian besar aturan hukum perdagangan internasional dibuat oleh negara dengan tujuan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh individu. Namun, dalam praktiknya, individu hanya terikat oleh hukum nasional negara tempat ia tinggal atau berbisnis. Keterikatan individu pada hukum nasional. Yang pertama, individu tunduk pada hukum nasionalnya sendiri. Artinya, aturan perdagangan yang mengikat mereka berasal dari undang-undang domestik yang telah ditetapkan oleh negaranya. Yang kedua, ada hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban individu hanya dapat ditegakkan oleh peradilan nasional. Jika seseorang individu merasa hak perdagangannya terganggu, ia harus mencari perlindungan hukum melalui sistem peradilan negaranya. Yang ketiga, individu tidak memiliki akses langsung ke badan peradilan internasional. Jika individu atau perusahaan merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan negara lain, mereka tidak bisa secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan internasional. Sebaiknya, mereka harus meminta bantuan pemerintah negara untuk membawa klaim tersebut ke forum internasional. Mekanisme perlindungan hak individu di tingkat internasional. Dalam kasus tertentu, individu atau perusahaan dapat mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum internasional. Meskipun akses ini masih terbatas, salah satu contoh mekanisme yang memungkinkan individu atau investor asing mengajukan tuntutan adalah melalui International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Adalah organisasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa investasi antara pemerintah dan investor asing. Organisasi ini merupakan bagian dari sistem hukum investasi internasional yang bertujuan untuk mendorong aliran modal global dengan memberikan perlindungan hukum kepada investor. Konvensi ICSID memberikan hak terbatas bagi individu untuk mengajukan gugatan dengan ketentuan yang pertama, sengketa yang harus diajukan harus terkait dengan investasi asing. Hanya sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah diatur dalam kontrak yang dapat diajukan ke ICSID. Yang kedua, negara asal individu harus menjadi anggota konvensi ICSID. Agar seseorang individu dapat mengajukan tuntutan, negaranya harus menjadi anggota konvensi ICSID atau Konvensi Washington 1965. Jika negaranya bukan anggota, maka individu tidak bisa menggunakan forum arbitrase ini.
Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang berarti investor Indonesia memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa ICSID jika berinvestasi di negara lain dan juga menjadi anggota. Sumber hukum perdagangan internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan, prinsip, dan kebiasaan yang mengatur hubungan antar negara serta aktor-aktor lainnya dalam komunitas global. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki badan legislatif untuk membuat undang-undang, hukum internasional tidak memiliki lembaga pusat yang berwenang mengeluarkan aturan yang wajib diikuti oleh semua negaranya. Sebaiknya hukum internasional berkembang berdasarkan praktik negara-negara dan kesepakatan yang mereka buat. Dalam praktiknya, hukum internasional dilaksanakan melalui tindakan dan kebiasaan negara-negara yang memiliki kedaulatan untuk memastikan adanya standar hukum yang berlaku di tingkat global. Pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menetapkan 5 sumber utama hukum internasional, yaitu perjanjian internasional atau treaties or convention, kebiasaan internasional atau international custom, asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, general principle of law recognized by civilized nation, putusan-putusan pengadilan. Yang kelima, ajaran para ahli atau teaching of the mostly highly qualified public. Perjanjian perdagangan internasional hanya akan mengikat negara jika negara tersebut sudah menyepakati menandatangani dan meratifikasinya. Ratifikasi adalah proses di mana perjanjian internasional diadopsi menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara. Ini berarti setelah ratifikasi, perjanjian tersebut bisa diterapkan dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Perjanjian internasional di bidang perdagangan biasanya mencakup beberapa hal utama yang mengatur untuk mempermudah dan memperlancar perdagangan antar negara. Di antaranya, yang pertama, liberalisasi perdagangan. Negara-negara sepakat untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan seperti tarif dan kuota agar transaksi perdagangan antar negara menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kedua, integritas ekonomi. Negara-negara berusaha untuk menyatukan kebijakan ekonomi mereka termasuk dalam hal kepabeanan, pembentukan kawasan perdagangan bebas, dan penciptaan kesatuan ekonomi antar negara. Tujuannya adalah untuk memperlancar arus barang dan jasa di antara negara-negara yang terlibat. Yang ketiga ada harmonisasi hukum. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian berusaha menyusun kesamaan atau keseragaman prinsip-prinsip hukum yang mendasar agar sistem hukum yang berlaku lebih serasi dan memudahkan kerjasama internasional. Yang keempat, unifikasi hukum. Proses ini bertujuan untuk menyatukan sistem hukum yang ada, termasuk dengan menghilangkan perbedaan yang ada dan menggabungkan sistem hukum baru yang telah disepakati bersama oleh negara-negara pihak. Yang kelima, model hukum dan panduan legal atau legal guide. Negara-negara dapat merujuk pada substansi aturan-aturan model hukum atau panduan hukum ini untuk diterapkan dalam hukum domestik mereka. Dengan demikian, hukum domestik negara tersebut dapat lebih selaras dengan standar internasional. Selain itu, perjanjian internasional seringkali mencakup prinsip-prinsip seperti Most Favored Nation atau MFN, Minimum Standard or Equitable Treatment, Preferential Treatment, and National Treatment. Prinsip-prinsip ini akan dijelaskan lebih lanjut ketika membahas tentang prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional secara detail. Hukum kebiasaan internasional atau yang lebih dikenal dengan Lex Mercatoria atau hukum para pedagang adalah praktik dan kebiasaan yang berkembang dalam dunia perdagangan internasional. Untuk menjadi sumber hukum yang mengikat, ada dua hal utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, praktik yang berulang. Kebiasaan ini harus dilakukan secara konsisten oleh lebih dari dua pihak dalam transaksi perdagangan internasional. Artinya, banyak pelaku perdagangan yang mengikuti kebiasaan ini secara teratur. Yang kedua, dianggap mengikat. Selain sering dipraktikkan, kebiasaan ini juga harus diterima oleh para pelaku sebagai aturan yang harus diikuti dalam istilah hukum ini. Dalam istilah hukum ini disebut opinia iuris sive necessitatis.
yang artinya semua pihak yang terlibat menganggap kebiasaan ini sebagai aturan yang sah dan wajib. Secara singkat, hukum kebiasaan internasional ini memberikan pedoman tambahan dalam transaksi perdagangan internasional, terutama saat tidak ada peraturan formal yang mengaturnya. Asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab adalah salah satu sumber hukum internasional yang tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Asas ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau norma-norma hukum yang diterima oleh negara-negara yang dianggap memiliki sistem hukum yang maju atau beradab. Prinsip-prinsip ini tidak selalu tertulis dalam perjanjian atau konvensi internasional, tetapi dianggap sebagai standar yang diakui oleh masyarakat internasional. Contoh dari asas ini termasuk prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia dalam konteks perdagangan internasional. Negara-negara beradab diharapkan untuk mengakui, menerapkan prinsip-prinsip dasar ini dalam hubungan internasional mereka, termasuk dalam transaksi perdagangan, meskipun tidak ada perjanjian khusus yang mengatur hal tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ini menjadi pedoman yang tidak tertulis namun sah dalam menyelesaikan masalah hukum internasional, termasuk di bidang perdagangan internasional, ketika ada ketidakjelasan atau kekosongan hukum. Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin dalam hukum perdagangan internasional memainkan peran penting meskipun kekuatan hukumnya tidak sekuat yang kita temui di sistem hukum common law. Di negara-negara dengan sistem hukum civil law, seperti di banyak negara Eropa, keputusan pengadilan sebelumnya tidak mengikat secara langsung. Artinya, meskipun sebuah putusan menjadi pertimbangan yang berharga, itu hanya berfungsi sebagai referensi, bukan sebagai aturan yang harus diikuti. Begitu juga dengan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendapat atau tulisan dari sarjana terkemuka dalam bidang hukum perdagangan internasional sangat berguna untuk membantu kita memahami berbagai prinsip dan isu dalam hukum internasional. Namun seperti halnya putusan pengadilan, doktrin ini juga tidak memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian internasional atau peraturan yang lebih formal. Jadi, meskipun doktrin sangat penting dalam perkembangan hukum, ia tetap hanya menjadi panduan tambahan, bukan sumber hukum utama. Dalam perdagangan internasional, negara merupakan subjek hukum utama yang memiliki kekuatan untuk menetapkan peraturan dan membuat perjanjian perdagangan. Negara juga berperan penting dalam mendirikan organisasi internasional mengatur perdagangan global seperti WTO dan UNCTAD. Selain itu, perusahaan multinasional memainkan peran yang signifikan dengan mempengaruhi pasar internasional berkat kekuatan finansial yang mereka miliki. Dalam konteks ini, perjanjian internasional berfungsi untuk mengatur berbagai aspek perdagangan termasuk pengurangan hambatan perdagangan, integritas ekonomi, serta harmonisasi dan unifikasi hukum antar negara. Proses ratifikasi oleh negara menjadikan perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional mereka. Selain perjanjian internasional, sumber hukum dalam perdagangan internasional juga mencakup kebiasaan internasional yang sering dikenal sebagai Lex Metacauria atau hukum para pedagang yang berkembang dari praktik yang diterima dan diikuti secara konsisten oleh negara-negara. Ada pula asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi perdagangan internasional. Putusan pengadilan dan doktrin dari para hukum turut memberikan panduan meskipun tidak bersifat mengikat secara langsung. Semua sumber hukum ini berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang memfasilitasi dan mengatur jalannya perdagangan antar negara dengan adil, transparan, dan terstruktur. Sekian pemaparan video dari saya. Jika saya memiliki salah atau kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.